Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5 PTI 6B yang membahas mengenai metode multi attribute utility theory atau teori utilitas atribut jamak yang biasa dipakai dalam decision making system atau sistem pengambil keputusan. Pada kesempatan yang baik kali ini kami akan melakukan penjelasan mengenai apa itu multi attribute utility theory dan melakukan komparasi artikel pada akhir sesi ini. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya mahasiswa atas nama Akmal Gibran. Lalu ada 3 kawan saya, yaitu Rapelda Tarigan, Basoka Akbar Manurung, dan Ikomang Sutrisna Putra Widana S. Baik, kita akan mulai saja. Pertama-tama, apakah itu MAUT atau multi attribute utility theory? Jadi MAUT adalah suatu metode skema evaluasi yang populer digunakan dalam proses penggalian informasi tentang preferensi atau pilihan dari pengguna. Dan biasanya MAUT ini dipakai untuk menggali informasi yang konteks penilaiannya personal dan tidak diberikan secara terbuka, karena memang biasanya SPK atau sistem pengambilan keputusan ini dipakai di instansi-instansi yang terkadang datanya tidak semua bisa diakses oleh publik, baik itu karena Memorandum of Understanding yang tidak memungkinkan data-data berisikan atributnya itu dibuka ke publik atau sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa MAUT ini dipakai di suatu sistem yang mana data-datanya itu terbuka untuk publik, sehingga publik bisa menilai penilaiannya dan menentukan keobjektifannya. Parameter yang dipakai dalam menilai subjek dalam MAUT biasanya bersifat multidimensional, dan ini adalah hal yang harus digarisbawahi karena seperti metode dalam SPK lainnya, jelas saja atribut-atribut yang ada dalam mengambil keputusan itu sifatnya adalah multidimensional atau ada beberapa jenis yang diikutsertakan untuk dihitung dan dipertimbangkan. Karena memang dalam mengambil keputusan tidak bisa hanya berpatokan kepada satu aspek saja, tapi juga beberapa aspek yang mana nilai untuk tiap unitnya atau tiap pesertanya itu jelas berbeda-beda. Baik, lanjut. Dalam metode MAUT digunakan untuk merubah dari beberapa kepentingan ke dalam nilai numerik dengan skala 0, 1. 0 mewakili pilihan terburuk dan 1 terbaik. Ya, jadi ini adalah salah satu ciri dalam perhitungan multi attribute utility theory, bahwasanya nilai dari 0 dan 1 ini akan sangat dipakai dalam proses perhitungan yang nanti bisa kita temukan di proses normalisasi atribut. Ada beberapa nilai yang semua nilai bahkan yang harus dijumlahkan dengan 0 dan 1, karena kan dalam metode MAUT ini 0 dan 1 ini mewakili pilihan terburuk dan terbaik. Nah, tentu saja harus dipertimbangkan ke dalamnya. Jadi bisa dibilang 0 ini adalah eliminator atau nilai yang fungsinya itu untuk mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan terburuk atau atribut-atribut yang tidak seharusnya diikutsertakan karena ada atribut lain yang lebih baik. Dan ini adalah tahapan dalam metode MAUT. Yang pertama ada normalisasi bobot alternatif, dan yang kedua adalah mencari nilai alternatif dari bobot kriteria, yang mana ini harus dilakukan secara kronologis. Sebagaimana perhitungan matematis lainnya, kita harus menghitung sesuatu secara kronologis atau secara urutan. Lalu ini ada penjabarannya. Yang pertama ini adalah tentang normalisasi bobot alternatif. Jadi UX sama dengan XI dikurang XI garis atas dibagi XI plus kurang XI garis atas. Jadi sebenarnya ada istilah matematisnya, hanya saja saya kurang paham bagaimana menyebutnya, tapi tidak apa-apa. Penjelasannya seperti ini.
Jadi UX ini adalah normalisasi bobot alternatif sebagaimana yang ingin kita cari. Lalu XI itu adalah bobot alternatifnya. XI min, bukan min, garis atas adalah bobot terburuk atau minimum dari kriteria ke X, yang sebagaimana saya beritahukan tadi itu harus dikalikan dengan eliminatornya, itu nilai 0 untuk mengeliminasi nilai jelek itu. Lalu XI plus adalah bobot terbaik atau maksimum dari kriteria ke X, yang nanti akan dioperasikan dengan bilangan 1, karena sebagaimana tadi saya katakan, dalam metode MOUT ini memakai nilai numerik 0 dan 1, bukan memakai tapi mengkombinasikan nilai numerik 0 dan 1 untuk mengeliminasi dan menetapkan mana nilai yang seharusnya di-keep dalam perhitungan ini. Lalu untuk pencarian alternatif dari subkriteria ini ada Vx sama dengan sigma N sama dengan 1, lalu Wj dikali Xij. Penjelasannya ini adalah Vx itu nilai keseluruhan dari alternatif pilihan dari suatu subkriteria, lalu Wj adalah bobot kriteria, Xij dan nilai alternatif pilihan dari suatu subkriteria, I adalah alternatif pilihan, C adalah subkriteria, dan N adalah jumlah dari sampel penelitian, jadi jumlah sampel kolektifnya. Untuk selanjutnya kita mungkin akan lebih melakukan komparasi artikel, karena ini sudah akhir dari slideshow. Kita akan melakukan komparasi artikel. Ya, jadi di sini sudah ada 2 artikel yang saya pilih di sini. Yang pertama ada yang mana dua-duanya adalah artikel pengembangan SPK dengan metode MOUT, yaitu Multi Attribute Utility Theory, tentu saja sesuai tema. Yang pertama adalah sistem pendukung keputusan pemilihan tenaga kesehatan teladan menggunakan metode Multi Attribute Utility Theory. Dan yang kedua adalah sistem pendukung keputusan penilaian kinerja dosen dengan metode MOUT, Multi Attribute Utility Theory. Kalau kita bandingkan keduanya, ini adalah sistem informasi yang bertujuan untuk mencari output terbaik, yang mana output terbaiknya ini adalah dalam bentuk tenaga kesehatan teladan dan penilaian kinerja dosen. Jadi outputnya ini adalah input ya, berupa manusia dengan seluruh atribut yang merepresentasikan kinerja mereka, performa mereka di tempat kerja, yang nantinya dari semua nilai tersebut akan dioperasikan dan akan dicari mana output yang paling baik berdasarkan metode MOUT ini. Jadi keduanya tidak terlalu timpang dan memiliki garis besar yang sama. Lalu untuk tujuannya adalah memilih pemenang penghargaan tenaga kesehatan terbaik pada suatu puskesmas. Dan untuk artikel kedua adalah mengubah sistem penilaian dosen berdasarkan atribut tertentu. Ya, ini barangkali penjelasannya sama dengan penjelasan pertama mengenai judulnya, karena keduanya memang tidak jauh berbeda, yaitu untuk mencari mana karyawan terbaik dalam satu tempat kerja. Tapi bedanya yang pertama adalah karyawan puskesmas, yang kedua adalah universitas. Tidak jauh berbeda, mencari output terbaik dari input yang dimasukkan dan atribut-atributnya. Lalu ada matrikulasi awal, atau matrikulasi awal itu adalah pendefinisian tenaga dosennya dan tenaga kesehatannya. Sayangnya di artikel pertama itu tidak disebutkan. Ini aneh, tidak disebutkan karena mereka langsung skip ke rumus. Ya, cukup disayangkan. Dan memang mereka memakai nilai seperti A1, lalu A2 dan sebagainya, tapi saya tidak bisa melihat adanya nama yang direpresentasikan ke huruf A1, A2 atau A3 itu. Dan nomor maksud saya untuk artikel kedua, untuk dosen itu dari A1 sampai A4 ada rinciannya, tapi tidak saya sertakan screenshotnya di sini. Mana dari A1, A2, A3 dan 4 ini juga ditabelkan ke kriteria-kriterianya. Itu di sini ada 3. Yang pertama itu ada dari absen, lalu ada penilaian dari
murid dan ada jumlah artikel yang mereka tulis, yang mana semua itu direpresentasikan, jika saya tidak salah, tiga-tiganya itu kriterianya seperti yang saya sebutkan, yang mana ketiga-tiganya itu direpresentasikan ke nilai ini, bilangan-bilangan ini ya sudah diperbobot terlebih dahulu. Baik, lalu di normalisasi bobot matriks kita bisa lihat di sini perhitungannya. Di sini normalisasi bobot matriks ya, mereka memakai bilangan yang lebih besar ketimbang bilangan yang ada di artikel kedua, karena di artikel kedua itu mereka memakai nilai maksimum 10 bila 5 bila saya tidak salah ingat, sedangkan untuk artikel pertama kategorisasi bobotnya itu memakai bilangan 1 sampai 100 range-nya. Jadi ya, untuk artikel pertama jumlah bilangannya memang lebih besar ketimbang artikel kedua. Itu yang saya tangkap. Lalu di sini juga dirinci nama-nama dosennya dan perhitungan yang ada di dalamnya, yang mana ini cukup bagus kalau saja sistemnya itu bisa mengeluarkan output seperti ini, agar dosennya itu bisa mendapatkan insight mengenai bagaimana mereka dinilai dengan sistemnya ini. Yang untuk nomor artikel 1 sendiri, mereka tidak punya mekanisme untuk mengeluarkan output yang bisa dicetak dan bisa ditunjukkan dalam bentuk assessment. Sebenarnya untuk nomor 2 sendiri juga mereka tidak punya opsi seperti itu, tapi saya rasa jika bisa dikembangkan opsi seperti itu untuk menampilkan proses perhitungan lalu dicetak dalam bentuk assessment, itu mungkin akan lebih baik ya, karena akan menambah unsur keterbukaan. Lalu ini ada normalisasi preferensi. Ya, bisa kita lihat di sini sudah mulai dipasang eliminatornya, yaitu nilai 0, dan juga dipasang nilai penetapnya, yaitu 1. Yang mana nilai-nilainya ini tadi masih berelasi dengan apa yang saya bilang sebelumnya, bahwa nilai-nilai ini memang sangat terkait dengan perhitungan maut, yang mana 0 itu fungsinya untuk mengeliminasi atribut terburuk, dan 1 itu digunakan untuk menetapkan atribut yang terbaik agar tidak 0 nilainya. Karena jika bilangan itu dikalikan 0, tentu dia akan hilang, dan memang hilangnya ini yang dicari oleh penggunanya agar nilai-nilai yang buruk itu sudah tereliminasi. Karena itu kita juga sebut sebagai nilai eliminator. Dan ini dari hasilnya ya, dari A1, A2, A3, hasilnya untuk tenaga kesehatan terbaik untuk puskesmas dipegang oleh A3 dengan rincian nilai 319,95. Lalu posisi kedua dipegang oleh A1 yaitu 131,95, dan posisi ketiga dipegang oleh A2 dengan nilai 77,5. Jadi urutannya adalah A3, A1, dan A2. Sayang sekali tidak ditunjukkan nama-nama yang terkait dengan A1, A2, atau A3 ini. Nah, baik. Lalu untuk jurnal, maksud saya artikel kedua, ini sudah ditetapkan nilai yang terbaik itu adalah milik dari A4 ya, maaf, ini saya salah tulis jadi A2 semua, dari 2 sampai 4 ya. A4 itu mendapatkan nilai 11, lalu diikuti oleh A3 itu 8,07, lalu ada juga A2 nilainya itu 5,42, dan terakhir A1 nilainya itu 5. Jadi perhitungannya ini unik karena semakin ke bawah semakin tinggi, yang mana dimenangkan oleh A4. Jadi dari sekian kriteria itu bisa dinilai bahwa dokter A4, maksud saya dosen A4 yang terbaik. Baik, jadi hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah kedua artikel ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan
di bagaimana perhitungannya itu dijalankan. Satu-satunya perbedaan yang saya tangkap di sini adalah parameter nilainya. Jika maksud saya artikel pertama itu menggunakan range nilai yang lebih besar 1 sampai 100, maka artikel kedua ini memakai nilai yang lebih kecil, itu antara 1 sampai 5. Bisa kita lihat dari nilai-nilai perhitungannya ini memakai bilangan yang kecil, sedangkan untuk artikel pertama nilai bilangnya cukup besar. Bisa dilihat di normalisasi bobot matriksnya ini, nilainya tuh sampai angka 90-an, sedangkan untuk normalisasi artikel kedua itu nilainya tidak terlalu besar. Selain itu, tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan yang memengaruhi bagaimana perhitungan maut ini dijalankan. Kekurangan dari dua artikel ini adalah, kalau menurut saya pribadi, tidak adanya penjelasan mengenai sistem yang dikembangkan terlalu dalam. Jadi sistem yang dikembangkan ini, maksud saya artikel yang ditulis ini hanya terlalu berorientasi kepada bagaimana perhitungan maut ini dijalankan. Tapi untuk output sistemnya ataupun link untuk mencoba SPK yang mereka kembangkan, mereka tidak sertakan di sini, dan itu cukup membuat susah kami, sehingga kami tidak bisa meraba-raba bagaimana sih perhitungan ini berjalan, dan kami tidak bisa melakukan reverse engineering mungkin istilahnya SPK tersebut untuk memahami bagaimana metode maut ini betul-betul berjalan. Karena itu jujur kami agak kesusahan dalam memahami metode maut ini, karena tidak ada contoh yang betul-betul konkret yang outputnya itu sudah ada di dalam aplikasi, entah itu berbasis web ataupun berbasis desktop ataupun mobile. Tetapi cukup memberi insight terhadap kami tentang bagaimana perhitungan maut ini dilakukan. Dan saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Adapun lebih atau kurangnya, kami selaku kelompok 5 diwakili saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya, baik atas kata-kata yang barangkali kurang berkenan, ataupun pembawaan saya yang barangkali bicara terlalu cepat atau sebagainya. Kritik dan saran sangat kami harapkan dari pengajar untuk kebaikan kami ke depannya. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.